Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, di siang ini saya mau membahas tentang kelemahan peternak perkutut pemula. Ya, kelemahannya apa saja kita bahas bersama-sama. Sebelum saya membahas, saya tekankan sekali lagi, video yang saya buat ini tidak ada unsur menyinggung siapapun ya. Video saya buat real pengalaman ketika saya mengawali peternakan perkutut saya ya. Apa yang saya alami di awal peternakan saya ceritakan di sini ya. Saya ceritakan di video ini ya. Kita simak sampai selesai. Maaf videonya jelek, sebatas berbagi ya, karena tidak bisa edit, belum bisa kok, belum bisa edit, waktunya belajar belum ada. Ya, ini sekedar berbagi, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng untuk Anda terus dapat mendapat pemberitahuan tentang video terbaru saya. Oke, langsung saja. Peternak pemula itu kelemahannya apa saja? Yang pertama, terlalu sering bertanya ya. Peternak perkutut pemula kelemahannya terlalu sering bertanya. Nah, kenapa Mas itu tidak boleh? Apapun yang terlalu itu akan sangat tidak baik ya. Bertanya boleh 1-2 kali untuk referensi, itu boleh. Tapi kalau terlalu banyak bertanya, ini akan menyebabkan satu, Anda akan kurang pengalaman ya. Yang kedua, ya Anda akan sulit berkembang. Karena apa teman? Peternak perkutut pemula itu biasanya sering tanya dulu sebelum melakukan. Nah, ini kesalahannya ya. Padahal kalau Anda, bukannya saya untuk sombong enggak, Anda sekarang bisa lihat kendala yang terjadi di kandang Anda dengan membandingkan video saya. Kalau saya dulu coba, saya peternak pertama itu enggak ada video di YouTube tutorial beternak seperti yang saya bicarakan ini, tidak ada ya. Belum ada yang meng-share di YouTube tentang pengalaman beternak seperti yang saya share seperti ini. Begitu sulitnya. Nah, tapi ini bisa membangkitkan jiwa saya untuk terus belajar memahami keadaan kandang, dan alhamdulillah saya share di YouTube ini ya. Pesan saya sekali lagi, jangan sering bertanya ya. Mungkin teman-teman ada yang kalanya tanya ke saya, mungkin tidak saya jawab ya. Misalnya begini, Mas, cara mencetak perkutut putih Mojopahit itu bagaimana? Ya teman, perlu Anda ketahui, perkutut Mojopahit itu dasarnya perkutut Mojopahit Cemaning. Itu saja setahu saya. Nah, dengan pengerjaan yang sedemikian rupa sampai proses 3 tahun ini, akhirnya jadilah perkutut putih Mojopahit ini ya. Jadi intinya kepada teman-teman yang baru beternak, saya bilang jangan terlalu banyak bertanya. Kerjakan, nanti hasilnya apa baru tanyakan ya. Kerjakan, misalnya di kandang saya sudah saya bersihin menurut apa yang Mas San bilang, saya kasih gini, tapi ternyata hasilnya gini. Nah, ini saya acungi jempol ya. Jadi apa yang saya bicarakan Anda kerjakan, tetapi hasilnya tidak seperti yang saya katakan. Ini akan menambah ilmu baru lagi buat saya, dan saya bangga. Bukan saya terus don, orang goblok mau dikasih saran kok dijalankan kok nggak sesuai hasil, enggak ya Mas. Saya yang mungkin ada teman-teman sahabatku yang tanya, Mas Han, sudah saya praktekkan seperti apa yang Mas Han bilang, tetapi hasilnya tidak seperti yang Mas Han bilang. Ini saya tidak sakit hati, bener. Saya malah senang, saya bangga. Karena apa? Saya diingatkan, oh berarti trik yang saya berikan itu kurang bagus lagi. Nah, saran saya kepada teman yang seperti ini, biasanya ya dimodifikasi video saya itu semata-mata hanya dasaran saja. Keadaan kandang, solusi angin, panas matahari jelas tidak sama, dan itu akan membedakan cara perawatan juga. Tapi dasarnya seperti yang saya katakan, itu saja ya. Jadi buat teman-teman, kerjakan, hasilnya apa tanyakan. Kerjakan, apa yang hasilnya tanyakan. Itu pesan saya ya.
Dan saya pun senang kalau ditanyakan setelah Anda mengerjakan sesuatu. Ya, kebanggaan tersendiri bagi saya. Oke, yang pertama, Anda jangan terlalu banyak bertanya. Yang kedua, bertanya. Yang kedua, Anda harus ulet. Nah, ternak perkutut itu tidak cuma rajin saja, ya. Banyak orang yang rajin di kandang, ya, tetapi tidak ulet. Akhirnya apa? Perkembangannya lambat, ya. Kedua, dia tidak akan memahami terah, ya. Tidak akan paham mencetak warna terbaik dalam perkutut warna. Saya yakin kalau Anda nggak ulet nggak bisa. Nggak bisa. Beternak 10 tahun pun, kalau Anda tidak memahami terah yang saya bicarakan, misalnya mau bisa membuat putih Mojopahit ataupun mencetak udan mas kebak, mencetak udan mas ekor hitam, kalau Anda tidak ulet, saya yakin nggak bisa. Ternak 10 tahun pun kalau Anda penting mana jual, ya sudah, ya itu yang Anda dapat. Nah, Anda yang dapat cuma itu saja. Nggak bisa Anda menjadi peternak yang besar, yang mumpuni, yang bisa mencetak warna sesuai harapan, ya. Bukan berarti kepastian, tetapi minimal kita bisa mendeteksi, ya, memprediksi 90% lah, 80% lah, 70% lah, bisa. Ya, misalnya saya menyilangkan di peternakan saya seperti ini. Ya, saya yang keluar putih itu pun saya deteksi, ya, itu ada kemarin saya upload, ya, kandang nomor 1. Nah, itu kandang nomor 1 itu kan keluar putih double ya, teman. Itu pun saya prediksi juga, bukannya saya main jodohan, enggak, ya. Nah, bisa keluar putih Mojopahit double, kadang putih Mojopahit dan putih ekor hitam. Nah, yang di sini saya katakan ulet. Anda harus ulet, benar-benar ulet, karena dengan keulatan tersebut adalah ciri-ciri orang sukses dalam peternak perkutut. Anda nggak mungkin akan sukses dalam peternak perkutut kalau Anda tidak ulet. Rajin saja tidak cukup. Kalau Anda rajin saja di kandang, bisalah Anda jadi peternak besar, karena kerajinan Anda, konsisten Anda dalam kandang. Tapi kalau Anda tidak ulet, Anda tidak akan jadi peternak yang mumpuni, ya. Nah, jadi pesan saya yang ulet dalam mengerjakan peternakan di kandang kita. Ya, yang kedua. Yang ketiga, peternak pemula takut pusing. Dulu saya itu kalau pusing lari ke tempat Mas Budi, bilang, "Mas, saya pusing." Bagus ini. Nah, coba ada. "Mas, saya pusing, jodohkan gini-gini gak jadi." Bagus ini. Dulu saya marah, saya berontak dibilang itu. Orang gimana ini? Mumet kok diomongnya apa kan? Pusing kok dibilang bagusan ini. Nah, dia terangkan. Jadi gini. Orang pusing itu tandanya orang mau berpikir. Ya, tidak ada orang sukses itu yang nggak berpikir. Orang lain tidur, orang sukses masih berpikir. Orang lain istirahat, orang sukses masih bekerja. Bukan berarti dia itu duniawian, tetapi dia punya prinsip. Kalau dia bekerja lebih, berpikir lebih, insya Allah hasilnya akan lebih. Hukum sebab akibat. Kita masih hidup di dunia, ya. Kita masih memakai hukum sebab akibat. Biasanya kalau rajin itu kan, biasanya kalau bekerja keras itu kan, biasanya kalau ulet. Ini yang kita pakai hukum sebab akibat, hukum tanam tabur, ya. Itu yang ketiga. Takut pusing itu sudah sering saya lakukan ketika saya mengawali peternakan. Saya rasakan benar itu, pusing benar kepala, pusing benar, sampai saya itu kadang saya pun kadang minta maaf sama istri, ya, karena sering marah tanpa sebab kan itu kepada istri. Karena apa? Sepulang saya dari belajar di Mas Budi, otak saya masih blank. Sampai rumah kena suara sedikit saja, biasanya saya akan teriak. Tapi alhamdulillah sekarang sudah agak netral karena didikan Mas Budi dari nol sampai sekarang ini, ya. Jadi ketika Anda pusing, terus cari solusi, ya. Masalah itu pasti ada solusinya. Kalau ada masalah Anda menyerah, ya sudah. Kalau ada masalah Anda anggap itu sebagai benteng
dalam menghalangi perjalanan Anda, ya sudah. Tetapi pesan saya, kalau Anda ingin menjadi peternak yang mumpuni, yang sukses, anggaplah masalah itu suatu celah. Anggaplah masalah itu suatu berkah, ujian yang harus Anda jalani, dan Anda harus yakin kuat, ya, karena Allah pasti memberikan ujian sesuai dengan kemampuan kita. Ya, itu yang yang ketiga. Yang keempat, tidak punya kemandirian dalam perdagangan. Ya, kalau Anda tidak punya kemandirian, Anda akan dilibas oleh orang lain, ya. Misalnya Anda ternak, pokoknya mana jual, pokoknya mana jual. Lah, kalau penerima, ya, tengkulak Anda mau, kalau mengalami hal PPKM seperti ini, tengkulak Anda tidak mau terima, pusing atau enggak Anda? Nah, makanya di channel ini saya mengajari peternak harus bisa berdikari di kaki sendiri, ya, harus bisa jualan sendiri. Bukannya kita tidak mau bekerja sama dengan mereka, tetapi ketika kita mengalami masalah, kita tetap akan kuat, kita tetap akan bisa jualan kemanapun, karena kita sudah melebarkan sayap. Ya, ini yang saya sering tekankan kepada teman-teman, belajarlah untuk jualan. Mas, bagaimana jualnya? Saya susah. Grup di Facebook banyak, Instagram banyak, ya. Instagram Anda share di Instagram, share di Facebook. Saya 2018 juga nggak bisa jualan. Saya juga bukan tipe pedagang. Saya itu biasanya kuli, kerja di kebun, sehari dibayar sore. Itu sudah. Suruh jualan Mas Budi pun aku sempat nolak, tapi dia bilang, kalau orang lain bisa, kenapa kamu tidak? Nah, inilah prinsip yang saya pegang sampai saat ini, yang saya ajarkan, bukan ajarkan, saya berikan kepada teman-teman sharing di YouTube saya ini. Semoga bermanfaat, semoga berkah untuk kita semua, diberi kelancaran, kesehatan dalam segala kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan kita di dunia ini, dan semoga berkah untuk keluarga kita. Amin. Salam Nimu Kutut, sampai patut.